baru dari lokasi dengan rekan kami. Kita akan mencoba menghubungi rekan kami yang berada di titik lokasi, tepatnya di Kemayoran. Sudah terjadi kebakaran gedung Teradrone yang merupakan perusahaan jasa drone, pesawat tanpa awak, kamera udara. Kita akan ajak Anda untuk update terbaru bersama Satrio Adi Wicaksono yang merupakan jurnalis ataupun produser lapangan kami di sana. Selamat sore. Jojo, bagaimana kemudian perkembangan terbaru, apa saja upaya yang dilakukan oleh Damkar sejauh ini untuk penyisiran dan juga pemadaman api? Ya, selamat sore Heranov. Saya tidak bisa dengan jelas mendengar suara Anda dan pertanyaan Anda, namun saya bisa gambarkan untuk saat ini situasi di tempat lokasi kejadian ataupun di kantor dari Teradrone sendiri ini masih terus dilakukan pendinginan menggunakan satu alat khusus yang memang sudah diterjunkan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Sampai dengan saat ini memang masih belum ada lagi korban, baik itu korban luka ataupun korban selamat ataupun korban meninggal dunia yang kemudian berhasil dievakuasi. Terakhir sekitar 30 menit yang lalu satu korban meninggal dunia. Saya belum bisa memastikan apakah itu satu korban ataupun lebih dari satu korban, namun dari gambar yang kami dapatkan di lapangan adalah ada satu kantong jenazah yang berhasil dibawa keluar atau yang telah diselamatkan oleh Dinas Gulkarmat untuk kemudian dicatatkan menjadi korban meninggal dunia ke-21 untuk saat ini. Data sementara yang kami dapatkan di lapangan untuk saat ini memang ada 19 korban selamat yang berhasil dievakuasi namun mengalami luka, baik itu luka ringan ataupun luka yang cukup berat. Dan selain itu ada 21 korban meninggal dunia, baik itu terdiri dari 15 korban meninggal perempuan dan 7 korban laki-laki. Dan untuk saat ini dikabarkan masih ada satu orang lagi yang dalam pencarian ini dikabarkan masih hilang atau masih belum diketahui keberadaannya, apakah masih ada di dalam lokasi kejadian perkara atau lokasi kebakaran ataupun sudah diselamatkan, karena dari regu penyelamat ini masih mencari satu orang lagi karena berdasarkan data yang kemudian dilaporkan oleh karyawan ataupun orang-orang yang berada di lokasi kejadian, jumlah orang yang sempat terjebak di gedung ini ada 22 orang yang diasumsikan meninggal dunia, sehingga ada satu orang lagi yang masih dicari keberadaannya apakah itu selamat ataupun meninggal dunia. Dan kemudian seluruh korban meninggal dunia sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, sementara korban yang selamat baik itu yang mengalami luka ringan ataupun luka berat ini sudah dibawa ke sejumlah rumah sakit yang berada di kawasan Cempaka Putih ini. Namun dapat dipastikan bahwa dari sejumlah saksi yang ada di sini bahwa seluruh korban baik itu yang meninggal ataupun yang selamat ini merupakan karyawan dari Teradrone sendiri atau perusahaan pesawat nirawak yang gedungnya terbakar pada siang hari tadi. Dan untuk saat ini selain proses pendinginan, para regu penyelamat juga sedang memverifikasi data terkait dengan korban-korban, siapa saja yang meninggal, siapa saja yang bisa diselamatkan. Dan untuk keluarga yang mungkin sedang mencari anggota keluarganya yang merupakan karyawan dari PT Teradrone sendiri, ini bisa selain datang ke lokasi tempat kejadian perkara, memang ada data nama-nama korban yang sudah ditemukan, atau juga bisa langsung mengunjungi atau datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk bisa memastikan apakah anggota keluarganya ini selamat ataupun sebaliknya begitu. Dan untuk saat ini satu kendaraan taktis atau kendaraan untuk penyelamatan yang tadi sudah digunakan untuk mengevakuasi karyawan ataupun korban-korban yang terjebak di bagian atas gedung. Ini merupakan kendaraan Bronto Skylift begitu ya, untuk mencapai atap gedung ini tadi sudah disiagakan, namun saat ini nampaknya akan segera diturunkan karena memang hampir semua korban yang terdata ini sudah ditemukan, hanya tinggal satu lagi korban yang sedang dicari. Begitu Heranov. Saya ingin klarifikasi, artinya 22 orang meninggal dunia, satu diantaranya masih dinyatakan hilang dan diduga meninggal dunia begitu ya Jojo. Tapi kalau saya bisa pastikan, apakah benar penyebab kebakaran diduga berasal dari baterai yang terbakar di gedung lantai 1?
Ya Herano, saya tidak bisa dengan jelas mendengar suara Anda, tapi kalau sama-sama terdengar bagaimana dengan penyebab kebakaran itu sendiri, memang sampai dengan saat ini masih belum bisa dipastikan karena tentu saja api baru saja dipadamkan sekitar 1 jam yang lalu dan saat ini masih dalam proses pendinginan sehingga untuk pencarian ataupun pencarian korban masih dilakukan sehingga untuk memverifikasi penyebab dari kebakaran ini masih belum dipastikan apa penyebabnya. Namun di mana hotel ini terdiri dari 7 lantai dan untuk indikasi awalnya adalah ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah konsleting listrik ataupun arus pendek listrik begitu, dan kemungkinan kedua adalah adanya ledakan dari salah satu baterai bom yang diproduksi ataupun yang ada di dalam hotel ini. Namun juga kemungkinan itu masih belum bisa dipastikan mana yang menjadi penyebab dari kebakaran ini. Dan berdasarkan keterangan yang saya dapatkan juga dari sejumlah warga yang ada di sekitar dalam ruko ini, namun 2 kemungkinan itu masih belum bisa dipastikan mana yang menjadi penyebab dari kebakaran ini. Dan berdasarkan keterangan yang saya dapatkan juga dari sejumlah warga yang ada di sekitar lokasi kejadian, ini sejumlah karyawan, jumlahnya ada puluhan orang, saya tidak bisa memverifikasi berapa banyak, namun ada lebih dari 30 orang yang pada saat kejadian perkara ini berada di satu ruko ini, ruko yang berisi atau terdiri dari 7 lantai, di mana sebagian orang ini berhasil menyelamatkan diri keluar, namun ada puluhan orang yang terjebak, baik itu di lantai 3 ataupun di lantai 5 gedung. Jika kita melihat data terkini, memang dari 7 lantai yang ada sedikit data orang-orang yang sempat terjebak di gedung ini, di mana di lantai 2 gedung ini tadi dinyatakan clear ataupun tidak ada orang yang terjebak. Kemudian di lantai 1 juga dinyatakan clear ataupun tidak ada orang yang terjebak. Kemudian berbeda dengan lantai 3 atau lantai 5 yang diduga memang menjadi tempat berkumpulnya para karyawan di saat kebakaran itu terjadi. Dan bisa dilihat nama-namanya bahwa memang kebanyakan korban, baik itu korban meninggal dunia ataupun korban yang mengalami luka, memang berasal dari lantai 3 ataupun lantai 5 gedung ini, di mana mereka tidak berhasil menyelamatkan diri seketika ketika kebakaran terjadi, karena api yang terjadi dilaporkan begitu cepat menyebar, begitu cukup dahsyat sehingga bisa menghanguskan satu ruko berisi 7 lantai ini. Dan orang-orang yang berada di lantai 5, lantai 6 begitu, ini mereka tidak menyelamatkan diri melalui lantai 1 karena akses utamanya ini berada di lantai 1, justru naik ke atas ke area atap gedung begitu untuk menunggu diselamatkan menggunakan tangga darurat. Ini yang menyebabkan banyaknya korban meninggal dunia adalah karena banyak sekali orang-orang yang terjebak dan tidak bisa melarikan diri dari kondisi kebakaran tersebut, dan mereka tidak tahu harus seperti apa, apakah loncat dari gedung misalnya dari lantai 5 atau lantai 6 yang tentu saja berisiko, sehingga mereka memilih untuk berada di atap gedung ini untuk menunggu diselamatkan. Dan kebanyakan korban yang meninggal dunia memang dilaporkan titik lokasinya berada ditemukan di lantai 3 dan juga lantai 5 dari gedung ini, Heranov. Ya, apakah informasi yang Anda terima di lapangan rata-rata nih mereka yang mengakhiri hidup atau mengakibatkan meninggal dunia ini disebabkan karena kekurangan oksigen sehingga lemas, tidak dalam kondisi dalam luka bakar? Apakah ini benar informasi yang diterima di lapangan, Jojo? Mohon maaf, Herano, bisa Anda ulang pertanyaannya? Ya, apakah rata-rata ini korban yang meninggal dunia disebabkan oleh kekurangan oksigen sehingga menyebabkan kondisi lemas yang terjadi? Ya, Heranov, jika kita melihat kondisi tempat kejadian perkara atau tempat kebakaran ini, memang yang terbakar hanya satu gedung saja atau satu ruko saja. Dan di sebelah kiri dan sebelah kanan dari lokasi kebakaran ini memang terlihat tidak mengalami kerusakan yang cukup ekstrim begitu ya, sehingga memang bisa diprediksi bahwa atau diperkirakan bahwa fokus kebakaran ini terjadi di satu gedung saja dan menyebar sampai ke atas, sehingga asap yang terkungkung begitu ya di satu lokasi menyebabkan warga ataupun karyawan yang ada di lokasi ini kesulitan bernafas tentu saja. Dan
jika kita melihat beberapa kasus kebakaran-kebakaran yang terjadi di Jakarta, seperti misalnya yang terjadi di rumah-rumah ataupun kampung-kampung padat penduduk begitu ya, api itu biasanya menyebar ke beberapa lokasi atau beberapa properti, beberapa rumah begitu. Namun berbeda dengan kasus kebakaran kali ini yang hanya membakar satu ruko saja, sedangkan ruko sebelah kanan dan kiri yang memang menempel begitu ya, ini dilaporkan ataupun terlihat cukup aman walaupun terjadi kerusakan. Dan tadi saya melihat memang satu petugas membawa satu tandu untuk ke dalam. Apakah memang satu korban yang sedang dicari ini sudah ditemukan atau masih dalam proses pencarian. Namun demikian yang bisa dapat saya pastikan, para petugas gabungan baik itu dari Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, kemudian juga dinas-dinas terkait, polisi dan juga TNI sudah melakukan pencarian sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi, setengah jam setelah laporan dari kebakaran itu diterima oleh pihak dari Dinas Gulkarmat itu sendiri. Herano. Baik, saya ralat pernyataan saya tadi bukan mengakhiri hidup tapi terjebak dalam kondisi yang dramatis di sana saat kebakaran. Saya perlu klarifikasi, ini banyak perempuan yang meninggal dunia. Jojo, kenapa kemudian identitas yang diketahui banyak perempuan yang menjadi korban? Ya, benar sekali, memang berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, ada 15 perempuan yang sebelumnya dilaporkan berada di dalam lokasi tempat kejadian dan 7 orang laki-laki. Memang kenapa penyebab lebih banyak perempuan dan lebih sedikit laki-laki memang belum dapat saya pastikan alasannya apa, namun yang dapat dipastikan adalah bahwa semua korban yang meninggal dunia adalah semuanya adalah karyawan dari Tera Drone itu sendiri. Saat ini setidaknya itu yang informasi yang saya dapatkan dari petugas yang melakukan evakuasi di lapangan begitu. Dan jika kita lihat memang karena jika kita lihat kantor ini merupakan kantor pemasaran begitu ya, sehingga memang untuk produksinya sendiri kami belum bisa memastikan apa diproduksi untuk drone-nya itu sendiri diproduksi di ruko ini atau tidak. Namun jika melihat gambar-gambar amatir yang diberikan oleh warga, kebanyakan dari karyawan yang sedang bekerja di kantor ini adalah perempuan. Tidak menutup kemungkinan memang ada korban-korban laki-laki ataupun korban yang terjebak. Apakah korban laki-laki kemudian bisa mengevakuasi terlebih dahulu atau seperti apa, ini memang belum bisa dipastikan karena memang berdasarkan keterangan di lapangan masih sedikit sekali informasi yang kami dapatkan, baik itu dari Dinas Gulkarmat, dari pihak kepolisian ataupun dari tenaga kesehatan di lokasi kejadian, Herano. Baik, kemudian upaya apa yang selanjutnya dilakukan? Apakah masih terdapat upaya evakuasi hingga kini di sana? Jojo? Ya, Herano, untuk saat ini kondisi terkini yang bisa dilaporkan, yang bisa saya laporkan di lapangan adalah untuk salah satu alat pendingin yang ini bisa menghembuskan angin, kemudian yang bisa membawa air ke dalam setelah proses pemadaman yang biasanya dilakukan adalah proses pendinginan. Saat ini sudah dihentikan operasinya karena diduga seluruh korban sudah bisa ditemukan, dan untuk saat ini api sudah dipadamkan, tidak ada lagi titik api yang ada di tempat kejadian perkara. Asap sendiri sudah tidak begitu mengepul, sudah tidak terlihat, setidaknya tidak nampak secara kasat mata. Walaupun demikian masih sisa-sisa asap, masih ada satu korban lagi yang dicari karena memang asap walaupun tadi tidak begitu mengepul, namun masih cukup berasa di indera penciuman saya, indera pembawa saya, cukup membuat sesak napas walaupun para petugas ataupun warga yang berada di sini yang berjarak sekitar 200 sampai 300 meter ini tidak menggunakan masker. Namun bagi petugas-petugas yang masuk ke dalam lokasi kejadian ini masih menggunakan masker dan juga pakaian khusus untuk mencari atau evakuasi korban di lokasi kebakaran ini. Saat ini setelah alat pendingin ini sudah dipadamkan, kita lihat ada sejumlah petugas dari pemadam kebakaran, kemudian juga dari pihak kepolisian yang terlihat masuk dalam lokasi kejadian untuk memastikan, Heranov, apakah ada korban lain yang bisa ditemukan atau bagaimana kondisi terkini sehingga bisa ada tindak lanjut, baik itu mungkin menghentikan proses pendinginan atau mungkin justru melanjutkan proses pendinginan, atau seperti apa tahapan-tahapan yang nantinya akan terus dilakukan oleh Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. Nah, saat ini bisa dilihat bahwa satu lagi, Heranov, bisa dilihat di layar kaca Anda, satu lagi korban meninggal dunia nampak di bawah menggunakan satu kantong jenazah. Ini diduga merupakan korban meninggal dunia terakhir
atau yang ke-22 pada tragedi kebakaran di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah tadi ditemukan oleh pihak penyelamat, ini langsung diidentifikasi di pos sementara yang di situ ada dari PMI, kemudian juga ada dari Dinas Kesehatan, para dokter yang mengidentifikasi awal dari korban-korban kebakaran. Memang pencarian bisa dikatakan cukup cepat dengan jumlah korban mencapai 22. Ini kurang dari 3 jam semua korban berhasil ditemukan karena memang seluruh korban terkumpul di satu lokasi yang sama, di satu gedung yang sama, di satu ruko yang sama, sehingga titik-titik kebakaran ini yang paling parah ataupun yang paling banyak ditemukan korban adalah di lantai 3 dan juga lantai 5 dari ruko Teradron ini. Dan untuk proses selanjutnya setelah satu korban ini ditemukan akan didata, mungkin bisa para petugas ini mencari identitas diri di baju atau mungkin di celana ataupun ciri-ciri lain dari korban meninggal dunia untuk nantinya akan didata data awal begitu terkait dengan identitas korban. Dan setelah korban didata secara awal kemudian juga diidentifikasi secara awal, ini nantinya akan diidentifikasi lebih lanjut. Ini korban kebakaran bisa dilihat dibawa keluar dari area ruko untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk nantinya keluarga korban mungkin yang mencari karyawan Teradron ini mungkin bisa mengkonfirmasi keberadaan keluarganya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kita bisa lihat bagaimana kelelahan yang dialami oleh petugas Gulkarmat atau petugas penanggulangan kebakaran dan juga penyelamatan DKI Jakarta yang sudah berjibaku sejak tadi sekitar pukul 1 siang mencari dan juga mengevakuasi seluruh korban, baik itu korban yang bisa diselamatkan atau yang meninggal dunia. Dan tentu saja penyelamatan ini butuh banyak sekali effort. Kita lihat ada beberapa warga juga yang berempati, memberikan minuman karena mereka merasa tugas-tugas kemanusiaan ini butuh banyak dukungan dari masyarakat. Kita lihat sendiri memang banyak sekali masyarakat yang berempati dengan menghadiri atau melihat langsung proses evakuasi. Baik itu masyarakat yang berada di kawasan Cempaka Putih ataupun yang lainnya. Saya ingin sedikit sedikit berbincang dengan masyarakat yang berempati. Ibu, sedikit Bu, izin wawancara. Ini terkait dengan hari ini, Ibu. Ibu di sini saja. Ibu namanya Ibu siapa? Ibu Haji Nadima. Oke, Ibu ini tadi melihat petugas-petugas yang melakukan evakuasi dan penyelamatan. Kenapa Ibu berempati dan mau memberikan minuman ini kepada? Iya. Ya soalnya ruko saya di sini dekat sekali. Dekat banget. Jadi ya apa yang aku bisa sumbangkan ya itulah yang saya sumbangkan. Di saat kejadian itu bisa gambarkan seperti apa? Ibu ada? Aku nggak bisa karena aku nggak lihat itu semua mayat-mayat dievakuasi sekitar 21. Tambah lagi tadi saya bilang. Mungkin tambah 2-3 orang lagi. Yang tadinya aku tahu cuma 21 orang. Ya Allah ya Rabbi, heran. Saya tadi jarak karena ruko saya nomor 10 dengan nomor 17. Saat kejadian kebakaran seperti apa suasana di sini? Aduh, aku nggak bisa bayangkan karena kita cuma mendengar kayak gitu loh. Ternyata baterai ya. Udah begitu langsung meluap. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada lebih 10 pemadam tidak mempan, yang satu-satu ruko yang punya nggak mempan. Terus kayaknya siang begini terlambat datang karena orang meninggal bukan kebakaran, asap yang nggak bisa keluar, asap. Jadi api tadi tidak begitu besar, tapi asapnya tidak api nggak begitu besar, asap yang bikin orang meninggal karena tidak ada jendela. Jendela di depan di sini kan susah untuk naik. Nanti datang ini baru bisa. Ibu, apakah memang ini hanya ada satu pintu keluar saja sehingga semua orang harus lewat
Iya, betul, hanya pintu satu ini. Bahkan ini sampai ke atas, nggak bisa juga ambil mayat karena dia harus jebol yang di atas itu. Karena sampai sini semua tembok. Ibu, bagaimana tadi orang-orang yang terjebak di atas? Apakah Ibu melihat evakuasi mereka menggunakan tangga atau seperti apa, Ibu? Ada yang menggunakan tangga, ada yang menggunakan lift, apa namanya itu, yang sebanyak 21 orang itu. Karena masih banyak orang yang nggak bisa tembus ke dalam karena panas dan asap gitu. Siap. Ibu, terima kasih banyak. Ibu, terima kasih sudah berempati kepada para petugas yang ada di sini. Mudah-mudahan Ibu rokoknya juga bisa aman ya, Bu, terhindar dari kebakaran. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, Ibu boleh ke sini, Ibu. Terima kasih banyak. Ini memang setelah berhasil menyelamatkan 22 korban meninggal dunia, ini saat ini situasi terkini seluruh petugas ini sedang beristirahat. Sejumlah peralatan baik itu selang-selang dari mobil pemadam kebakaran juga sudah digulung. Artinya proses evakuasi dan pencarian sudah dihentikan. Dan untuk saat ini lokasi kejadian memang masih dibatasi oleh garis polisi, tidak boleh ada pihak manapun baik itu warga ataupun media yang bisa mendekat untuk mengetahui dan juga mengidentifikasi penyebab dari kebakaran. Namun memang tadi keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitaran lokasi kejadian saat kebakaran itu terjadi, memang api yang membakar itu tidak terlalu besar, namun asap yang kemudian terlalu tebal ini membuat sejumlah korban meninggal dunia akibat sesak napas begitu ya, Heranov. Kembali ke Anda. Jojo, apakah mungkin dari kasat mata Anda bisa melihat ya dalam gedung tersebut, apakah ada tangga darurat yang mungkin menjadi akses mudah bagi para korban untuk keluar dari gedung tersebut? Bisa Anda gambarkan bentuk dari gedung tersebut, Jojo? Ya, saya akan ajak fotojurnalis dari Irfan untuk melihat bagaimana pintu evakuasi dari ruko ini, Heranov. Kita lihat bahwa berdasarkan keterangan dari pemilik ruko juga yang tadi saya sempat wawancarai, Ibu Halimah, yang memiliki ruko di belakang dari tempat kebakaran, hanya ada satu pintu keluar. Hanya ada satu pintu keluar dari setiap ruko yang ada di kompleks pertokoan ini, sehingga jika diinformasikan tadi sebagai informasi awal bahwa kebakaran terjadi di lantai 1, ini hanya ada satu akses di mana para karyawan ini harus melewati titik api ataupun titik asap awal mula terbentuk begitu, Heranov, sehingga banyak karyawan yang kemudian panik dan justru naik ke bagian atas gedung. Dan di bagian atas gedung itu sendiri mungkin bisa akan segera digambarkan, ini ada beberapa kaca yang sudah dilubangi untuk proses evakuasi. Saya bisa menduga bahwa di lantai 1 ini merupakan lobi ataupun perkantoran awal, kemudian lantai 2 ini juga ruangannya cukup besar. Namun di lantai 3, 4, 5, 6 dan lantai 7 ataupun bagian atas sendiri ini ruangannya lebih sempit dari ruangan yang berada di lantai 1 dan lantai 2. Dan untuk evakuasi korban yang berada di lantai 3 dan lantai 5 yang berdasarkan keterangan itu sendiri ini kemudian dilaporkan banyak korban di situ, itu sudah dilubangi ada 4 sampai 3 jendela begitu. Dan untuk selain melubangi jendela di bagian atas untuk mengetahui bagaimana situasi terkini, ini juga ada drone yang akan diterbangkan. Oh, maksud kami ini sorry Heranov, sorry. Ini adalah drone dari produk Terradrone, diduga merupakan produk dari Terradrone yang menjadi contoh dari awal mula kebakaran ini terjadi. Diduga ini merupakan drone produk dari Terradrone yang meledak ataupun yang terbakar. Namun kami belum bisa memastikan, namun bisa digambarkan seperti inilah drone yang ada, yang ditemukan di lokasi kejadian, yang kemudian dievakuasi ke bagian luar dari gedung, yang mungkin bisa jadi ini salah satu dari jenis-jenis drone yang dijual atau diproduksi di pabrik ini, dan yang diduga menjadi sumber dari kebakaran adalah ledakan dari baterai, ataupun ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan kedua adalah konsleting ataupun arus pendek listrik.
Dan seperti gambar yang ada di layar kaca Anda, saat ini setelah korban meninggal dunia ke-22 ditemukan, saat ini yang dilakukan oleh pihak penyelamat adalah membersihkan lingkungan, kemudian juga selang-selang bekas ataupun selang-selang yang tadi digunakan untuk proses pemadaman ini sudah mulai digulung, artinya sudah tidak lagi ada evakuasi, kemudian juga mesin pendingin ini juga sudah dilipat kembali, tidak lagi dioperasikan dan nantinya akan dikembalikan ke Dinas Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta yang menandakan bahwa semua korban ini sudah ditemukan dan untuk tempat kejadian perkara untuk sementara waktu ini api sudah bisa dilokalisasi dan sudah tidak ada lagi titik api ataupun asap yang ada di lokasi kejadian, Herano. Jojo, stay safe. Saya harapkan Anda memakai masker jika memang rasanya sulit untuk bernafas karena dampak dari asap tersebut. Saya ingin tahu juga aktivitas yang terjadi pada siang hari tadi, apakah memang benar mereka banyak memilih untuk makan siang di dalam gedung ketimbang di luar gedung? Jojo, informasi yang Anda terima seperti apa? Ya, Herano, kami tidak bisa memastikan hal tersebut karena seluruh karyawan dari gedung ini tentu saja setelah dilakukan evakuasi, mereka memilih untuk menenangkan diri, menyelamatkan diri mereka. Tidak semua, memang kejadian terjadi pada jam waktu makan siang atau sekitar 12:30 waktu Indonesia Barat. Kebanyakan mereka berkumpul di lantai 3 dan lantai 5 dari ruko ini. Namun saya tidak bisa memastikan apa di jam waktu makan siang ini ada berapa banyak karyawan yang keluar dari ruko, ada berapa banyak karyawan yang stay atau berada di dalam ruko untuk makan siang. Namun demikian, itu karena setelah saya berada di lokasi kejadian, seluruh karyawan di sini sudah diamankan begitu. Maksud kami diamankan dalam tanda kutip berada di lokasi yang aman. Baik itu yang mengalami luka ini tentu saja sudah dibawa ke rumah sakit. Orang-orang yang mengalami trauma, karyawan yang mengalami trauma ini juga sudah dibawa atau dirujuk ke sejumlah layanan trauma healing lainnya, atau juga di rumah atau dalam tanda kutip itu kembali ke rumah mereka masing-masing, sehingga memang untuk saat ini tidak ada lagi karyawan dari Terra Drone yang berada di lokasi kejadian ataupun di tempat kebakaran ini, Herano. Untuk sementara cukup dulu, Jojo. Kami akan kembali ke Anda nanti di segmen berikutnya atau di program berikutnya. Tetap jaga keselamatan. Terima kasih, Jojo. Selamat sore. Dan kami akan update kembali informasi tadi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Breaking News.